Kamu bilang apa? Aku harus apa? Jauhkan dirimu dariku. Ada apa, Pak Lin? Kenapa malu-malu? Kita semua sudah dewasa. Sebagai pria, kita punya kewajiban. Memenuhi kebutuhan wanita. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan lapor polisi. Kamu pikir semprotan merica itu berguna? Yang kamu butuhkan bukan alat. Yang kamu butuhkan adalah pria yang bisa melindungi kamu. Seorang pria yang bisa melindungi kamu. Lanjutan menyusul. Sudah selesai. Aku tidak bercanda lagi. Aku ini orang yang tidak suka memaksa. Hanya suka wanita yang patuh padaku. Bajingan. Kamar tidurmu di mana? Aku akan ke kamar tidur untuk mengambilkan pakaian bersih. Tunggu dulu. Tidak kusangka bos wanita yang dingin, di balik layar, menyimpan begitu banyak mainan dewasa. Ternyata memang ada aroma anak anjing kecil. Aduh. Benar-benar berasa. Aku bukan begitu. Kamu sudah basah seperti ini. Masih pura-pura dingin ya? Lanjutan akan datang. Kenapa kamu menutup mata? Mulai menikmati. Aku cuma bercanda. Lihat kamu basah kayak gini. Cepat ganti baju. Dasar bajingan, keluar dari sini. Sister King, kenapa kamu datang langsung sendiri? Kemarin aku dengar, kalian membatalkan pesanan dari Zhongxing Airlines. Benar-benar gagal negosiasi. Sebagai CEO dari grup Kianye. Apa aku tidak boleh khawatir? Sekarang, siapa yang bertanggung jawab atas pesanan ini? Itu Zhang Shuo dari departemen kita. Dia tidak hanya gagal mendapatkan kontrak, tapi juga berani bolos kerja. Tenang saja, aku tidak memelihara orang malas. Segera aku akan memecatnya. Kamu bilang mau memecat siapa? Kamu masih tahu kembali. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan? Maaf ya. Tadi malam. Saya ngobrol sama Lin Yinyin dari Zhongxing Airlines. Semalaman. Jadi saya terlambat. Lin Yinyin, Direktur Lin dari Zhongxing Airlines. Saya rasa otakmu terjepit pintu ya. Gak tahu siapa yang gak kancing celananya rapat. Jadi kamu sampai keluar begitu saja. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apakah ini kontrak dari China Southern Airlines? Awalnya kami dari grup Kianye. Hanya bertanggung jawab untuk beberapa jalur China Southern Airlines. Sekarang China Southern Airlines menunjuk kami sebagai satu-satunya pemasok. Kontraknya berdurasi 3 tahun. Dengan begitu, pendapatan kita bisa berlipat ganda. Benarkah? Ini akan membawa keuntungan lebih dari 10 kali lipat bagi grup kita. Xiao Zhang, kamu mau hadiah apa? Kamu bilang saja. Sebelumnya, manajer Wang sudah berjanji kepada saya. Posisi wakil direktur untuk saya. Baik, tidak masalah. Zhao, Pak Zhao, diam. Saya dan Xiao Zhang. Keluar dan bicara. Manajer Wang, bagaimana menurut Anda? Anak itu, Zhang Shuo, lihat bagaimana aku akan menanganinya. Panggil semua teman-teman kecilmu. Aku akan membuatnya menyesal. Bersambung. Xiao Zhang. Kak King. Pesanan ini, kamu kerjakan dengan baik. Sama-sama. Benar-benar berbakat sejak muda. Orang muda berbakat sepertimu. Tidak banyak. Kak King, kamu lagi ngapain? Tendangannya benar-benar kuat ya. Benar-benar sehat dan kuat. Anak kecil yang disukai para kakak perempuan. King, jangan bercanda. Ikuti aku. Setidaknya kamu harus berjuang 20 tahun lagi. Direktur utama perusahaan dan grup. Mau coba nggak? Kamu pikir aku jadi general manager? Masih butuh hubungan keluarga. Atau kamu, Kak King, 30 seperti serigala, 40 seperti harimau. Pegang tongkat penenang laut. Banjir pun tak bisa menghentikanmu. Bicara muluk-muluk. Kalian siapa? Kami di sini untuk mengajar anak kecil ini. Jangan sampai melukai dirimu sendiri. Kembalilah dari kamu dan jangan pakai trik kotor seperti ini. Kalian masih mau melawan aku. Masih lama banget. Pergi. Kamu hebat sekali. Suka sama anak anjing kecil ya? Tidak. Waktu jadi tentara. Belajar sedikit trik. Kalau tidak ada apa-apa aku pergi dulu. Kak King, Xiao Zhang. Pak Lin. Baik, baik. Jam 8:30 malam. Waktunya tetap sama. Oke, oke. Kak King, paling di sana jam 8:30 malam. Saya yang akan rumahnya. Lihatlah sampel kita. Aku rasa kejadian itu di hadapan kalian. Sebenarnya sama sekali tidak layak disebutkan. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Baiklah, pergi saja, pergi saja.
Bersambung. Kalian berdua adalah orang yang tidak berguna. Bayar uangku. Bahkan Zhang Shuo pun tidak bisa mengurusnya. Bro, ini juga bukan sepenuhnya salah kita. Zhang Shuo memang terlalu kuat. Urusannya gagal. Kembalikan uangnya padaku. Jangan, bro. Aku masih punya kabar untuk kamu. Zhang Shuo malam ini jam 8.30 akan membawa barang dari perusahaan kalian untuk bertemu dengan Direktur Lin secara pribadi. Kalau kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, datang lebih dulu darinya dan merebut pesanan itu, bukankah itu lebih baik? Tidak semudah itu. Dia sangat tangguh. Mengapa? Pada saat ini, aku harus menegaskan posisi Direktur Lin. Kalian berdua rekam videonya. Itu Direktur Lin. Bukankah dia sudah memberiku dokumen itu? Kakak, kamu tetap yang paling pintar. Aku malah ingin mencicipinya. Si bos yang dominan itu. Rasanya seperti apa ya? Kalian siapa? Pak Lin, kamu terlihat lebih garang daripada di berita. Benar-benar kuat. Penyimpang. Berani-beraninya melapor polisi. Keluarkan teleponnya. Ambil gambar Pak Lin yang sedang berperilaku liar. Buat gambarnya lebih jelas. Berani lari juga. Pak Lin, aku ingin lihat. Apakah hutan lebatmu benar-benar basah atau tidak? Bersambung. Lepaskan aku, orang aneh. Berani pukul aku. Lepaskan aku. Berikan ini padaku. Hahaha. Pak Lin, Anda tahu ini apa? Ini adalah afrodisiak terkuat. Bahkan sapi betina itu kalau makan, akan menjadi birahi. Sebentar ya, kamu harus minta sama kami, saudara-saudara, bergantian memperlakukanmu. Haha. Ayo. Ternyata masih tidak mau menurut. Tolong, tolong. Sialan kamu. Sang Zhang Shuo. Pukul dia. Aku kalah nih. Kok kamu pengecut banget sih? Lihat aku. Astaga. Su Xiangqian, kalau bukan karena muka kakakmu, aku sudah membunuhmu sejak lama. Cepat pergi dari sini. Kakak, kakak. Kamu baik-baik saja. Kenapa wajahmu merah sekali? Aku akan mengambil termometer. Jangan pergi. Bukan. Kalau demam, aku akan antar ke rumah sakit. Bukan demam. Mereka memberi aku obat kuat. Aku bilang bukan demam. Aku jadi bergairah. Jangan tertawa. Zhang Shuo. Tolong bantu aku. Kalau begitu jangan salahkan aku. Memanfaatkan keadaan. Belum selesai, lanjut nanti. Zhang Shuo, kamu sedang apa? Dengar-dengar air dingin bisa meredakan, tapi tidak tahu benar atau tidak. Bukankah kamu bilang suka aku? Sekarang aku seperti ini. Kamu malah menolakku. Aku tidak mau memanfaatkan keadaan. Aku hanya berharap kamu jatuh cinta padaku. Bukan agar aku. Seorang wanita seperti aku yang memohon. Kamu malah tidak memanfaatkan kesempatan. Zhang Shuo, kamu mau apa? Aku lihat obatmu mulai berefek. Biar kamu sadar, biar kamu dingin kepala. Tak kusangka Zhang Shuo sekuat itu. Aku mau mengajarnya tapi gagal. Dia malah merusak rencanaku. Hal sekecil ini saja tidak bisa diurus. Sekelompok orang tak berguna. Aku melawan tapi tetap kalah darinya. Kak King malah mendukung dia. Posisi wakil manajer itu. Harus bagaimana ini? Aku bisa bagaimana lagi? Kamu sendiri ini orang tak berguna tapi masih mau naik jabatan. Mending pikirkan dulu cara membersihkan reputasimu. Aku lihat bagaimana Zhang Shuo bisa memaafkanmu. Aku masih ada urusan. Kamu cari sendiri saja. Posisi wakil manajer tidak diberikan padaku. Tapi masih mau tidur dengan kakakku. Hei Zhang Shuo, Wang Jun pergi ke hotel dengan kakakku. Mau ikut aku menangkap mereka. Nanti kita urus dia dengan baik. Pukul dia sekali. Bersambung. Suro ini benar-benar tidak sabar. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Zhang Shuo, kamu mau menangkap selingkuhan istrimu. Bunga di rumah lebih harum daripada bunga liar. Tunggu sampai kamu sadar.
Baru katakan kalimat ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jun, kenapa kamu baru datang sekarang? Sayang, dulu aku ingin main ini semua. Kamu selalu tidak setuju. Kenapa hari ini kamu malah inisiatif? Berpakaian begitu seksi ya? Bukan karena khawatir. Di pesawat tidak melayani Anda dengan baik. Begitu turun pesawat, saya langsung pesan hotel. Kenapa? Tidak suka. Suka? Suka. Sangat suka. Cerita akan berlanjut. Kenapa nggak datang lagi? Kamu ini terlalu menggoda. Aku nggak bisa tahan sekejap. Bener-bener nggak seru. Siapa tuh? Mungkin Sang Shuo yang datang? Ya, cuma suamimu yang nggak berguna itu. Tahu juga tidak berani bersuara. Cepat bangun. Kakak, manajer Wang, kalian berdua bermain cukup seru ya? Hahaha, kenapa kamu datang? Aku ini takut kalian berdua bermain. Sangat bahagia. Lupa semua urusan penting. Kak, nanti kamu harus bantu aku. Memohon kepada manajer Wang. Aku sedang mau bicara dengan manajer Wang tentang posisi wakil manajer itu. Apakah bisa diberikan kepada adikku, Su Xiangqian? Kalau itu, meskipun saya manajer departemen, bukan berarti saya bisa memutuskan semuanya. Kak King dari atas sudah memberi perintah untuk menjadikan Sang Shuo wakil manajer. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak awal memang tidak berniat membantu saya. Tunggu saja. Sebelum datang, aku sudah telepon Sang Shuo. Dia sebentar lagi sampai. Lihat saja bagaimana dia mengatasi kamu. Sang Shuo. Baiklah, gadis kecil, berani-beraninya kamu menipuku. Kalian bertiga bersekongkol. Main permainan si radio. Mainkan aku di atas kepalaku. Aku tidak. Pergi menjauh. Kenapa kamu memegang celana? Kakak perempuanku tidak main-main. Berikan uangnya. Kamu mau berapa? 500.000. Anggap saja aku memberi makan anjing. Kamu ngusir pengemis dengan ini. Sepatu rusak yang sudah dipakai orang lain. Harganya cuma segini. Astaga, bersambung. Astaga. Sayang, kenapa kamu datang? Dimainkan orang tapi masih harus dipukul dan dimarahi. Menjadi istri Zhang Shuo. Apa salahnya? Kenapa harus merendahkan diri? Sayang, aku tahu salahku kok. Ditinggal mantanmu. Mengingat aku lagi, aku tidak akan bercerai denganmu. Rumah adikmu. Saya yang bayar 1 juta. Saya bilang sama kamu, kalau dia nggak bayar 1 juta itu, kita nggak akan bercerai. Saya pinjam dengan usaha sendiri. Kenapa saya harus bayar? Hahaha. Saudara ipar yang baik. Dia sudah jadi manajer bertahun-tahun, selain pesanan dari Zhongxing Airlines. Bisnis kecil lainnya, sudah dapat banyak keuntungan dan komisi. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya basah-basah. Kita bisa menekan dia. Ini urusan kita berdua. Langsung dihapus begitu saja. Astaga. Kamu adik ini, waktu di perusahaan, sudah merebut berapa banyak orderanku. Kalau bukan karena kakakmu ini, aku sudah memecatmu sejak lama. Aku bilang sama kamu, kamu berdua saudara laki-laki dan perempuan. Hanya seperti anjing liar yang tidak bisa dilatih. Mau cari uang dengan cara menaruh hati hijau padaku. Kalian berdua gila ya? Sang Shuo, kenapa kamu pukul adik laki-lakimu? Kenapa kamu pukul adik laki-lakimu? Aku beritahu kamu, aku tidak hanya memukul adik laki-lakimu, aku masih mau memukulmu. Kau wanita murahan. Kalian berdua tidak bisa mengumpulkan 1 juta. Jangan harap bisa bercerai. Baiklah. Bercerai boleh saja. Tapi hartamu. Setengahnya harus jadi milikku. Aku beritahu kamu. Aku punya bukti kamu berselingkuh. Kalau kamu laporkan, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Lanjutan nanti. Kang King, kenapa kamu datang langsung untuk mengadakan rapat dengan kami? Ada apa dengan wajahmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jatuh sendiri, tidak penting. Pemasok dari Qinggang, kontrak mereka sudah berakhir. Dan mereka menolak memperpanjang kontrak. Ini menyebabkan rantai pasokan kita mengalami masalah. Baru saja mendapatkan pesanan dari Zhongxing Airlines. Kalau tidak bisa mengirimkan barang, kita akan membayar ganti rugi beberapa miliar yuan sebagai denda keterlambatan. Apa? Harus membayar Zhongxing Airlines sebanyak itu. Lalu, kita harus bagaimana? Saat ini, masalah utama yang harus diselesaikan adalah masalah pemasok. Rantai pasokan bermasalah. Bukan hanya ZTE Aviation, termasuk seluruh bisnis grup kami, akan terpengaruh. Kak King, produk kita sebelumnya mendapat ujian dari pelanggan jika tiba-tiba mengganti pemasok. Kualitas produk tidak bisa dijamin.
Jadi saya sarankan, terus bekerja sama dengan pemasok produk sebelumnya. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Begini saja, saya akan pergi sendiri ke Kinggang untuk berbicara. Ada yang mau ikut saya? Kakak King, di sana, Kinggang, berserakan seperti sarang penjahat. Aku takut kamu berbahaya. Begini saja. Tidak bisa diganti. Begini, Kak King, aku akan menemanimu ke Kinggang. Tempat apa ini? Jelek sekali. Tak ada mobil yang bisa didapat. Jalannya juga susah dilalui. Aku sudah cek data cawe. Dari pemasok. Minum, makan, judi. Hanya suka uang dan wanita. Kaking. Kalian kenal. Aku tidak begitu kenal dengannya. Dulu ya. Tapi dia yang minta kerja sama dengan kita. Sekarang malah begini. Kita datang, orang tidak bisa melihat. Sekarang statusnya sudah berbeda, kan? Kita yang meminta mereka untuk pasok barang. Pasti mereka yang meminta, kan? Begitu. Kita pesan dulu di restoran. Lihat apakah kita bisa bertemu dia. Orang ini, Cao Wei, kita sudah menunggu begitu lama, tapi dia belum juga datang. Jelas-jelas dia sengaja memberikanmu ancaman di saat seperti ini. Bagaimana mungkin dia datang begitu cepat? Lalu, apa yang harus dilakukan? Terus menunggu. Dia datang. Saya adalah asisten Pak Cao. Saya datang untuk memberitahu kalian, Pak Cao kami sedang tidak ada waktu. Kalau ada apa-apa, silakan beritahu saya saja. Bukankah Pak Cao sudah janji akan datang hari ini? Kalau dia sibuk hari ini, kami bisa menunggu sebentar. Dia jelas tidak ingin datang. Bukankah ini sudah jelas? Kalau begitu, dia tidak datang. Lalu, bagaimana dengan rantai pasokan kita? Mau bertemu Cao Wei saja. Sederhana. Katakan, di mana Cao Wei? Hari ini buru-buru cari saya. Rindu ya? Kamu kasih barang ke grup Jufeng kami. Saya harus datang sendiri untuk berterima kasih. Kalau begitu, mari kita kerjasama dengan baik. Tidak boleh masuk, Pak Cao. Ada apa ini? Bukankah sudah bilang, jangan biarkan siapapun masuk, merusak suasana ayah. Pak Cao, sungguh tidak bisa dihentikan. Orang ini, dia bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Sudahlah, keluar, keluar. Kamu siapa, bocah? Halo, Pak Cao. Saya wakil general manager dari grup Kianye. Nama saya Zhang Shuo. Saya datang untuk berbicara bisnis dengan Anda. Kamu memang Zhang Shuo? Ya. Anak muda ini cukup keren. Baru saja jadi wakil manajer. Sudah punya budi area yang begitu cantik. Seorang sekretaris wanita. Bergelombang di depan dan belakang. Bos Cao. Bersambung. Anda salah paham. Ini adalah bos Zhao kami. Dia atasan saya. Bukankah kamu cuma ingin menyenangkan ketua dewan? Naik pangkat lewat hubungan keluarga. Ini pasti Nona Chang Suilan, kan? Kalau soal hubungan keluarga, dia jauh lebih unggul dari Jufeng. Apa yang kamu katakan? Baiklah, baiklah. Karena kita sama-sama ingin mendapatkan barang. Mari bermain satu kali denganku. Gak tahu apakah Bos Zhao bersedia atau tidak. Bos Cao, kamu mau main apa? Kalah 1 poin, lepas 1 pakaian. Kalau begitu, Bos Cao, aku pilih pemain pendamping terbaik di sini. Aku pasti akan membuatmu senang bermain. Jangan salah paham, ya. Sekarang justru kalian yang minta aku bantu. Bos Zhao, apakah ini cara kamu minta tolong? Begitu sikapmu saat minta bantuan? Tidak masalah, aku akan ikut bermain denganmu. Baiklah, kalau begitu. Jangan bilang aku bully wanita. Chang Shuilan, giliranmu. Aku tidak akan menahan diri. Hahaha. Bos Zhao, buka bajumu. Ada apa, Bos Zhao? Maaf ya. Tidak apa-apa, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Hahaha. Ternyata Bos Zhao begitu berbakat ya. Lalu kenapa biasanya tidak melepasnya? Agar semua orang bisa menikmati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hari ini aku yang bantu. Ayo, bagus. Bos Zhao. Hahaha. Nona Chang Shuilan. Aku akan menemanimu bermain. Jauhkan dirimu dariku. Jangan merusak suasana hatiku. Bersambung. Begini, Pak Cao. Kalau aku kalah, CEO Zhao melepas. Kalau Chang Shuilan kalah, dia yang melepas. Dua wanita cantik ini ada di sini. Kalau melepas, kamu tidak akan rugi apa-apa. Bagaimana menurutmu? Lalu lihat Miss Zhao. Menyenangkan atau tidak? Kamu bisa atau tidak? Jangan jual aku. Percayalah padaku. Bos Cao, tenang saja. Kalau sudah mau main, tidak ada yang namanya tidak sanggup bermain. Aku tidak percaya. UNFD bisa mencetak 7 gol berturut-turut. Lepaskan pakaianmu.
Ini berturut-turut 7 kali. Menurutku, Nona Chang Shuilan tidak mengenakan 7 lapis pakaian, kan? Bos Cao. Kalau sudah bilang main, ya harus berani main. Lepas. Tunggu dulu. Tidak perlu. Kali ini kami datang. Bukan untuk sengaja menyulitkan Nona Chang Shuilan. Baik. Bukankah kalian datang untuk bicara denganku? Kalau gitu, mari kita bicara hal yang penting. Bersambung. Pak Cao. Kerjasama kita kali ini, di wilayah Qinggang ini. Berbisnis tanpa minum itu tidak ada. Mari ke sini. Ayo Pak Cao. Baik Pak Cao, saya hormati Anda. Hahaha. Itu baru benar. Ayo, minum dulu baru enak bicara. Bos Cao, aku angkat gelas untukmu. Kamu kira siapa sih? Waktu main bola, aku sudah tahan kamu lama banget. Masih melarang minum alkohol sekarang. Kepala Cao, lihat aku menemanimu minum. Tidak boleh minum sampai puas. Kau pergi dari sini. Bisnis hari ini. Aku ingin berbicara secara pribadi dengan Kepala Cao. Harus punya sikap meminta saat meminta sesuatu. Tuan Cao, Burbi, asal aku mau minum saja. Burb, bisnis apapun bisa dibicarakan. Kamu juga keluar dari sini. Sekarang orang-orang yang mengganggu sudah pergi. Tinggal kami berdua saja. Mari kita minum dengan baik. Lanjutan menyusul. Pak Cao, saya memang tidak kuat minum. Tidak apa-apa kalau tidak kuat minum. Asal kamu melayani saya dengan baik. Lihat kamu ini putih dan besar. Sayang sekali kalau disia-siakan. Hahaha. Saya bilang ini obat yang bagus sekali. Setelah memakannya, kamu akan penuh semangat. Nanti ya. Pasti akan membuatmu menangis dan memohon ampun. Tolong. Lepaskan aku. Berhenti. Berani kamu memukulku. Yang kupukul adalah kamu. Wanita yang berani menyentuhku. Kalau mau jadi pria, harus makan ini, kan? Aku buat kamu makan sampai puas. Cepat pergi dari sini. Baik. Aku catat hutang ini, nak, kamu tunggu saja. Apa kabar? Aku kaget sampai mabukku langsung hilang. Tapi, masalah kontrak mungkin akan batal. Kita sedang membicarakan bisnis. Apa benar aku harus menemani tidur? Bahkan kalau tidur, urusan ini juga tidak akan selesai. Lalu bagaimana? Anak ini sudah minum obat keras sebanyak itu. Ayo, kita ikut lihat. Ada apa yang menarik? Dia sama. Chang Shuilan dari grup Jufeng ada hubungan. Begitu ya, kita ikut lihat saja. Pasti ada yang kita temukan. Bersambung. Sungguh binatang buas. Begitu larut masih memanggilku keluar. Itu karena aku merindukanmu. Aku sudah berusaha keras melayanimu. Jangan sampai aku kecewa dalam urusan bisnis. Tenang saja. Selama kamu ada di grup Jufeng, bagaimana mungkin aku memberikan pekerjaan itu ke orang lain, kan? Lagi pula, penawaran Zhang Shuo itu jauh lebih rendah dari kamu. Penawaran itu tidak boleh berubah lagi. Tenang saja. Semakin tinggi harga yang aku laporkan ke grup, semakin besar komisi yang aku terima. Siapa yang mau berurusan dengan uang? Sudah dipastikan? Ya. Pak Cao dan Miss Kyo Aoi sangat licik. Kamu kenapa di sini? Aku tidak di sini. Bukti bahwa Miss Chang Suilan menerima komisi. Bagaimana aku bisa tahu siapa yang terima suap? Jangan ngomong sembarangan di sini. Semakin tinggi harga yang aku laporkan ke grup, semakin banyak komisi yang aku terima. Kamu mau apa? Aku rasa, jika video ini dikirim ke manajemen puncak grup Jufeng, sepertinya posisi manajer Nona Chang Shuilan tidak akan aman lagi.
Video itu tidak boleh mereka sebarkan. Kalau tidak, kita berdua akan hancur. Aku tidak berniat menagih hutang padamu. Kamu sendiri yang datang mengetuk pintu. Aku malah ingin dengar. Kenapa kamu mau menagih hutang padaku? Halo. Sudah sampai di mana dan jam berapa? Cepatlah. Telepon orang. Aku sudah lama tidak meregangkan otot-ototku. Kamu tahu tidak tentang Kinggang? Apa tempat itu? Kamu juga tidak bertanya-tanya tentang kakek Chow Enyu. Kupikir kau sudah bosan hidup. Bersambung. Sang Shuo, hari ini kau harus meninggalkan video itu. Atau kau harus meninggalkan nyawamu. Kalau aku tidak memilih keduanya. Kau kira hanya dengan dirimu bisa mengalahkan dua saudara saya. Hari ini aku akan melihat wajahmu. Memberi kamu pelajaran. Sahabat-sahabat, maju. Begitu saja. Nona Chang Suilan, aku peringatkan kamu. Kalau kamu tidak mendengarkan aku, video kamu. Setiap orang di tingkat atas Jufeng mendapatkan satu salinan. Aku tidak mau lagi barang dari Cao Wei. Cao Suilan. Jangan sentuh aku. Kalau bukan karena imbalan, kau pikir aku mau bersamamu. Sekarang kontraknya nggak jadi. Pergi. Chang Suilan. Kamu tidak bisa menolak barangku. Kalau kamu tidak mau barangku, aku harus bagaimana? Itu urusanmu, tidak ada hubungannya dengan aku. Chang Suilan, Chang Suilan. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbarui kontrak dengan Cao Wei? Kelompok Jufeng tidak mau barang Cao Wei. Cao Wei juga tidak bisa menemukan pembeli lain. Akhirnya pasti akan mencari kita. Saat itu aku akan siap memotong harga mereka. Mengambil kesempatan saat mereka lemah. Kamu jahat banget. Aku tidak. Mikir untuk kepentingan grup kita, kan? Selesai sudah. Bagaimana kamu membalasku? Kalau begitu, selesaikan dulu urusanmu. Lanjutan menyusul. Cao Wei terus memikirkan kecantikan King Jie. Aku tidak memikirkannya. Untuk melindungi King Jie dengan aman. Perlindungan pribadi. 24 jam itu. 360 derajat. Halo. Sang Shuo, sekarang kamu ada waktu. Aku mau aja kamu makan. Sekarang lagi nggak ada waktu. Nanti saja kalau lagi sibuk. Siapa itu? Cao Wei mentraktir kita makan. Kamu tampil bagus tadi malam. Sekarang aku lebih ingin memakanmu. Cao Wei, tunggu sebentar. Masih harus mentraktir kita makan. Biar saja dia menunggu. Sudah berapa lama? Zhang Shuo anak itu belum datang juga. Apakah ini sengaja dilakukan? Sengaja apa sih? Manajer Zhang, Tuan Zhao, kalian berdua sudah menunggu setengah hari. Silakan duduk, silakan duduk. Tidak buruk. Sangat lengkap ya. Manajer Zhang, lihatlah. Kita sudah bekerja sama terus. Lihat kontrak perpanjangan ini. Kalau tidak ada masalah, kita tinggal tanda tangan saja. Kan kontrak. Tidak perlu terburu-buru. Sebelum tanda tangan kontrak. Harus merasa nyaman dulu. Ya, tentu saja. Saya sudah mengatur semuanya. Kita makan dulu. Setelah makan, kita pergi minum bersama. Manajer Zhao, silakan bersenang-senang. Apakah kamu pikir saya orang seperti itu? Bersambung. Tanda tangan kontrak boleh. Tapi harus diturunkan 10%. Kontraknya sudah saya siapkan untukmu. Lihat ini. Lagi pula kalian dengan grup Jufeng. Sudah gagal. Sekarang cari klien ada. Sepertinya, tidak ketemu ya. Oke, saya tanda tangan. Saya capek banget, akhirnya pulang juga. Kamu capek karena perjalanan dinas? Atau karena bersama aku juga capek? Kamu bilang apa? Perjalanan ini penuh dengan kecerdikan, saling bertarung dan bertengkar. Tapi dengan Kak King, kan? Aku rasa, sama sekali tidak capek. Karena tubuhku sehat. Kalian di sini. Dengar-dengar kamu pergi dinas luar. Untuk urus pesanan perusahaan kita, mencari sumber barang. Bagaimana hasilnya? Kalau saya yang turun tangan, tentu langsung sukses. Beberapa hari lalu sebenarnya mau cari kamu, untuk lihat sampel. Tapi ada halangan. Entahlah. Hari ini kamu ada waktu nggak? Kalau enggak, kamu naik dulu saja. Saya akan pergi bersama Pak Lin. Baik. Kembali lebih awal ya. Kalau saya tidak salah lihat. Itu kan Pak Zhao dari grup kalian. Kalian sedang dinas bersama. Kenapa cemburu? Dia sudah menikah loh. Suamimu, atau ketua dewan direksi grup kalian. Aku menyarankan padamu. Lebih baik jangan terlalu dipikirkan. Seorang istri yang sudah menikah. Seorang istri yang cantik. Benar-benar menarik. Wanita ini, ya, seperti anggur. Kamu harus mencobanya dulu untuk tahu manis atau tidak. Bersambung. Lalu anggur paling manis atau tidak ya? Ingin tahu anggurnya manis atau tidak? Ayo ikut aku naik mobil.
Kamu ngapain sih? Bukannya mau makan anggur. Bagaimana cara membukanya di dalam mobil? Pergi ke rumahku. Memang begitu. Perlengkapan di rumah Pak Lin sangat lengkap. Terakhir kali aku diberi obat bius. Aku memohon padamu tapi kamu tidak datang. Aku benar-benar curiga. Apakah kamu benar-benar pria? Kenapa sekarang mau coba? Terakhir aku berendam di bak mandi lama sekali. Bikin aku sampai masuk angin. Kamu pikir aku akan mudah memaafkanmu? Dulu sudah dengar. Bos Lin suka hal yang menantang. Ternyata perempuan kuat, laki-laki lemah ya. Jangan banyak bicara. Berlutut, lemparkan dirimu padaku. Kamu pikir aku tipe orang yang suka disiksa? Sepertinya, kalau ingin menaklukkan wanita CEO yang tegas, kamu harus menunjukkan keberanian pria sejati. Bersambung. Bagaimana? Kau menyerah, kan? Memang bagus, tapi untuk meyakinkanku. Tidak semudah itu. Apakah ada pria yang pernah memukulmu dengan ini? Menurutmu, pria itu seperti apa? Siapa yang pantas? Aku tidak keberatan mencoba. Berani kamu. Sepertinya aku masih belum bisa mengalahkanmu. Begitu sombongnya. Aku buat kamu tidak bisa tidur besok pagi. Kak King, kamu menungguku di sini. Kamu tidak pulang ke kantor tadi malam. Hari ini juga terlambat masuk kerja. Xiao Sang, apa hubunganmu dengan Bos Lin? Takut aku direbut. Ingin memiliki sendiri. Tidak serius. Aku datang hari ini. Ini untuk mengucapkan selamat atas kenaikanmu menjadi wakil manajer umum. Ayo, lihat ini. Bagaimana menurutmu kantor baru ini? Kantor wakil manajer umum ini. Memang berbeda ya? Kamu sudah menyelesaikan masalah dengan Cao Wei, membantu perusahaan mengatasi krisis mendesak. Kantor baru ini. Dan posisi wakil manajer umum. Itu yang kamu layak dapatkan. Aku sudah minta staf untuk menyiapkan sesuatu untukmu. Membuatkan pesta perayaan untukmu. Kak King, terima kasih atas perhatianmu. Tapi sebelum itu, mari kita rayakan dulu. Kak King, ini. Tapi di perusahaan. Ini perusahaan saya. Lanjutan nanti. Masuklah. Kenapa kamu datang? Suami. Kerja luar kota selama ini. Pulang kok nggak pernah ke rumah. Dia sudah menunggumu semalaman. Aku baru saja diangkat menjadi manajer wakil. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ah, dia merindukanmu, kan? Kita hampir bercerai. Ngapain kamu terus-menerus berdebat? Aku nggak mau cerai sama kamu. Kalau cerai aku harus bayar kamu 1 juta. Aku sama Su Xiantian. Pergi cari uang sebanyak itu. Aku pikir kamu sudah menyesal. Ternyata masih karena 1 juta ini. Bukan. Kita sudah bertahun-tahun menikah. Masih ada perasaan juga ya? Pergi. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak pergi, aku panggil satpam. Pergi. Ayo pergi. Keluar. Bukankah ini celana dalamku? Ternyata kamu suka yang asli ya? Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan datang mencariku lagi. Aduh, Kak Jun, hari itu Zhang Shuo. Bukan aku yang memanggilnya. Siapa sangka Su Xiangqian bisa melakukan trik itu. Ini adalah perjalanan kerja Xiao Chai selama beberapa hari. Tak tahan lagi, jadi gatal lagi. Selesai, lanjut lagi. Bukankah ini takut sama Junga yang tidak mau orang lain? Kamu mau memaafkan dia, kan? Baiklah, aku kebetulan besok pergi dinas. Kalau kamu bisa pakai pakaian hari itu. Di ruang tunggu VIP bandara, tunggu aku. Aku akan memaafkanmu. Benci deh, cuma kamu yang bisa main-main. Dasar kamu, Wang Jun. Besok aku kebetulan ada dinas. Kalau kamu bisa pakai baju yang itu. Di ruang tunggu VIP bandara, tunggu aku. Aku akan memaafkanmu. Kamu panggil aku ke kantor. Hanya untuk mendengarkan ini. Suamarmu, Wang Jun, memang benar-benar hebat. Kemarin aku baru saja memukulnya. Hari ini malah mau main sama Suro. Mereka bukan kali pertama lagi. Bersama-sama. Video terakhir. Rekaman kali ini. Juga terlalu kurang informasi. Ya, suamimu berkali-kali menipu aku. Lalu aku harus bagaimana? Menghadapi istri dia. Ngapain? Ini bukan pertama kalinya. Atau kamu merasa yang terakhir kurang memuaskan? Kita sudah sepakat itu hanya sekali. Sang Shuo, kamu mau bawa aku kemana?
Aku jadi penasaran. Suamimu, Wang Jun, kenapa selalu suka di toilet? Aku cuma suka yang kayak gini. Selalu bisa ketahuan orang. Rasa tegang seperti ini. Ini terjadi di kantor. Kantor sudah tutup. Tidak ada orang di sini. Hei kamu, bersambung. Kenapa? Kaki langsung lemas begini. Semua salah kamu, sudah berlama-lama begitu. Tak ada jalan keluar. Pedang yang hebat mudah rusak dan aus. Masih seperti yang kukatakan, selamanya, tidak akan merusak tanahmu yang seluas 3 bagian. Benar-benar binatang. Lebih kejam dari suamimu. Kak King, besok aku mau bilang sesuatu padamu. Aku ingin Wang Jun keluar dari grup Kianye. Kak King, kemarin sudah janji mau ketemu aku, tapi malah ninggalin aku. Hari ini malah suruh aku datang ke bandara lagi. Kamu mau ngapain? Bukan, Kak King. Kemarin aku memang ada urusan. Begitu ya, nanti aku akan menggantinya. Ganti apa? Pak Lin, kenapa kamu? Aku dengar kamu di maskapai kami. Membeli 2 tiket pesawat. Aku cuma berpikir. Manajer Wang, Anda sudah datang. Wang Jun. Kenapa dia ada di sini? Bersambung. Jun, aku sangat merindukanmu. Sudah bawa barangnya. Sayang, cepat pakai saja. Sayang, kamu sangat menggoda. Setiap kali melihatmu, aku tak bisa menahan diri. Pelankan suaramu. Mari, sayang. Direktur Lin, bukankah kamu selalu ingin tahu siapa pemeran utama wanita dalam video itu? Kalian berdua bahkan di bandara melakukan hal seperti ini. Pak Lin Zhangshuo, sebagai pramugari, berpakaian seperti ini dan berbuat mesum di sini. Ini tempat umum. Dengan sengaja melanggar. Apakah kamu tahu, ini akan sangat berdampak pada Song Airlines kami. Akan sangat berpengaruh. Pak Lin, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Panggil kepala pramugari kalian. Kepala pramugari. Masih belum selesai. Sudah mau pergi. Bersambung. Pak Lin, Anda cari saya. Suruh bekerja sebagai pramugari di perusahaan kita. Melakukan hal seperti ini. Anda berencana bagaimana menyelesaikannya. Dan juga Wang Jun ini. Menjadi pemasok perusahaan kita. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Agar tidak terjadi lagi di masa depan. Jangan sampai mengganggu pekerjaan kita. Wang Jun, aku sudah bilang padamu untuk lebih berhati-hati. Tapi hari ini malah sampai ke sini. Dan kamu sebagai awak kabin. Ini adalah profesionalisme kerjamu. Atau kamu hanya mengandalkan status pramugari. Untuk berselingkuh diam-diam dengan penumpang. Aku salah? Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan pecat aku. Ini bukan sekadar pemecatan. Kamu akan dilarang terbang seumur hidup. Suami, tolong minta ke General Manager Lin untukku. Dasar wanita bajingan. Saat kamu berbuat macam-macam sama Wang Jun, kenapa nggak pernah mikir? Padahal kita ini suami istri. Hah, wanita kayak kamu. Enggak pantas jadi istriku. Dasar bajingan, pantas dihukum. Siapa suruh kamu terus menggoda aku tanpa alasan? Wang Jun, kamu masih pantas disebut pria. Kalau sudah terjadi sesuatu, semua disalahkan pada wanita. Wang Jun, terakhir kali di hotel. Apakah kamu merasa belum cukup dipukul? Zhangshuo, kamu masih mau memukul aku? Di depan King Ji pula. Aku pergi. Aku pukulmu, mau siapa lagi yang lihat? Orang sepertimu, di perusahaan ini, dibuatkan 4 kali aku. Istri yang tidur di belakangku. Orang sepertimu, kalau aku tidak memukul mati kamu. Berlanjut nanti. Zhangshuo, aku masih atasanmu sekarang. Hah, besok aku akan memecatmu. Kamu adalah wakil manajer. Kenapa aku harus memecat direktur utama? Sekarang kamu telah menjadi saya. Klien utama kami. Di perusahaan ini tidak ada kontribusi khusus. Seperti kamu. Masih berguna apalagi di perusahaan ini. King Jie, kamu harus membelaku ya. Zhangshuo benar kata-katanya. Orang seperti kamu yang mencemarkan nama baik grup, tidak bisa dibiarkan tinggal. Jangan pecat aku ya. Besok pagi. Serahkan surat pengunduran dirimu padaku. Sayang, kamu akan memaafkanku, kan? Wang Jun, mari kita bercerai saja. Jangan, aku baru saja kehilangan pekerjaan. Jangan tinggalkan aku. Kita sudah bercerai. Bukankah kamu dan Suro bisa bersama secara terang-terangan? Kamu seharusnya merasa bahagia. Jun Ge, pergi sana. Kamu ini sialan banget. Zhangshuo, aku mau pulang ke kantor dulu. Biar orang di bawah cek kehidupan pribadi pramugari kita. Nanti aku hubungi lagi. Hati-hati di jalan. Saya sudah memecat Wang Jun. Aku bantu kamu selesaikan urusan ini. Malam ini kamu harus nemenin aku, kan? Dengan senang hati. Kamu ninggalin aku kemarin malam. Aku mau ganti 2 kali lipat, ya. Bersambung.
Di sini kamar mandinya. Kamu pergi mandi dulu. Aku mau ganti baju. Oke. Mungkin suamiku pulang ya. Ada orang menekan bel. Aku duluan lihat, jangan keluar ya. Wang Jun. Tentang pemecatan King Jie. Apakah kamu mau mempertimbangkannya lagi? Aku sudah di grup kita ini, bertahun-tahun. Kalau tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Kamu juga tahu kamu tidak punya jasa. Kamu sudah lama di perusahaan. Berapa banyak pesanan yang sudah kamu kerjakan? Perusahaan tidak memelihara orang malas. Pergi dari sini secepatnya. Kakak King. Aku ini. Tidak bisa jauh dari perusahaan. Kalau kamu mau aku tinggal, aku bisa melakukan apa saja. Aku tidak ada hal lain yang perlu kamu lakukan. Kakak King. Anda sudah menikah dengan Direktur San selama bertahun-tahun. Anda sendirian di rumah. Apakah Anda merasa cukup kesepian? Maukah saya sering datang menemani Anda? Dengan penampilanmu saja, kamu bahkan tidak bercermin. Aduh, Kak King, tolong saja setuju, ya. Lanjutan akan datang. Kita masing-masing ambil apa yang kita butuhkan. Saling menghibur. Bukankah itu bagus? Jangan, jangan. Kamu ini binatang, lepaskan aku. Manajer Wang. Kamu benar-benar seekor kuda betina, ya? Jangan terlalu lunak. Sekarang bukan lagi manajer Wang. Xiao Wang. Ambil sepatunya untukku. Sang Shuo. Kenapa kamu di rumah King Jie? Aku juga mau tanya kamu. Ambil atau tidak? Anggap saja aku sial. Pria tua yang tak berguna. Masih mau makan daging angsa. Tenang saja. Selama aku di sini, dia tidak akan berbuat apa-apa padamu. Aku tetap suka pria tangguh sepertimu. Hanya kamu. Hanya orang yang bisa menaklukkan aku. Lanjutan akan segera hadir. Mungkin Wang Jun datang lagi ya. Aku pergi lihat-lihat dulu. Buka pintunya. Sanceng. Kenapa kamu kembali? Apa aku nggak boleh kembali? Apa kamu cuma mau lihat aku dipasangi topi hijau? Ah, Sang Shuo, dasar pengkhianat. Aku bilang beberapa hari ini, kenapa tiba-tiba kamu dari karyawan biasa? Jadi manajer umum. Ternyata karena dekat dengan direktur wanita ya. Menjadi manajer adalah karena kemampuanku. Bukan karena wanita. Kalian berdua, makhluk licik yang bersekongkol. Aku beritahu kalian, aku Sanceng, adalah ketua Dewan Grup Kianye. Dia juga mendapat posisi presiden karena aku. Aku bisa mengusir kalian berdua keluar dari grup ini. Kau kira aku peduli dengan posisi direktur ini? Kalau bukan karena ibuku yang kecanduan judi dan berhutang pada rentenir, sampai bisa menjual aku padamu selama bertahun-tahun. Kalau kau tidak mampu, ya sudah, masih mencoba segala cara, menyiksaku dengan cara yang menyimpang. Kamu tahu tidak, pelecehan seksual itu melanggar hukum. Bajingan, diamlah. Kamu lebih memilih bersama orang yang tidak berguna. Kamu sendiri yang sebenarnya tidak berguna. Kamu sama sekali bukan pria sejati. Diamlah, aku bilang. Keluar dari sini, cepat. Lanjutan menyusul. Kanji ya, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maaf ya, awalnya aku tidak bermaksud merusak keluargamu. Bukan salahmu, Zhang Shuo. Hari-hari seperti ini, aku benar-benar tidak bisa menjalani lagi. Aku ingin bercerai dengannya. Kak King, aku rasa soal perceraian, kamu harus pikirkan dengan baik. Lagi pula keluargamu, itu terkait dengan kariermu. Apakah kamu takut aku akan membebanimu? Bukan, Kak King, kamu salah paham. Sebenarnya aku tidak peduli. Dengan posisi manajer ini, selama aku mampu, aku bisa berada di mana saja. ZHNG Shuo. Kamu mau menikah denganku, kan? Bukankah kamu sudah cerai dari Esro? Itu. Aku mengerti. Sepertinya kamu sama sekali tidak ingin menikah denganku. Dalam pandanganmu, aku hanyalah orang yang tidak tahu malu. Wanita yang selingkuh setelah menikah. Bukan King Jie kamu. Lalu kita apa? Kekasih. Teman bercinta. King Jie seperti ini. Kamu tenang dulu. Kamu terlalu emosional sekarang. Kalian pria memang begitu. Sungguh mengecewakan. Bersambung. Wang Jun. Berani kau menjebakku. Ini kan perusahaan. Kau berani berkelahi di sini. Apakah Sanceng orang yang kau suruh? Kalau kamu melakukan hal-hal tidak bermoral sendiri, jangan takut orang tahu. Ya, saat kamu tidur dengan istri saya. Kenapa tidak beretika?
Sekarang cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku pukul kamu setiap kali. Sekarang kalian telah membuka aku. Nanti minta aku lagi. Aku tidak akan kembali lagi. Cepat pergi dari sini. Hei, Kaking. Sang Shuo, tolong aku. Kamu di mana? Wanita busuk. Bukankah kamu bilang aku tidak bisa? Hari ini aku bisa. Bukankah kamu suka menaruh topi hijau di kepalaku? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Tolong selamatkan aku. Jangan, lepaskan aku. Tunggu. Ambil yang ini dulu. Gue akan bunuh lo, kecil botol kecil. Sanceng, kau ini binatang. Kau bukan manusia. Kau merangkak ke sini minta tolong sama gue. Mungkin gue kasihan sama lo. Biarkan mereka. Ringan sedikit. Hahaha. Kamu sampah. Kamu kasih pengecut. Kamu bukan manusia. Ayo bertindak. Jangan. Mainkan wanita kecil ini sampai mati. Bersambung. Xiao King. Jangan bergerak. Cepat pergi. Aku nggak ngerti lagi nih. Yang hijau aja nggak cukup. Cari saudaramu yang hijau. Hijaukan dirimu sendiri. Kamu itu turunan kura-kura hijau. Kamu. Ini barang nggak ada gunanya, Anyai. Potong saja. Tidak, tidak, tidak. Tenang, tenang. Jangan, jangan. Aku bilang sama kamu. Kalau berani sakiti dia lagi. Aku akan potong itu. Mengerti? Aku tidak berani lagi. Tidak akan berani lagi. Pergi. Mana yang terluka? Bercerai saja. Tidak menyangka Sanceng itu. Benar-benar bukan orang baik. Dia memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Aku akan membuatnya hancur dan terkenal. Hilang segalanya. Aku akan selalu mendukungmu. Aku akan mengadakan pesta kemenangan untukmu. Aku ingin semua orang tahu. Kamu berhasil mengatasi Cao Wei dan Wang Jun. Kamu menjadi manajer umum bagian penjualan kita. Selama kita bersama, pasti bisa membuat dia kehilangan seluruh grup Kianye. Bersambung. Ayo, pertama-tama, kami ucapkan selamat kepada Sang Shuo. Selamat ya, atas kenaikan jabatanmu di perusahaan kami. Manajer umum. Terima kasih. Baru saja jadi manajer umum. Langsung mulai berteriak. Ini adalah wilayah Chiba kami. Kenapa? Anjing yang baru dipecat sudah datang berteriak di sini. Grup Chiba. Ngomong apa aku merasa kagum. Sekarang aku Wang Jun. Manajer umum bagian penjualan grup Jufeng. Kalian tahu grup Jufeng kan? Grup asing terbesar di seluruh Kyushu. Pemasok pun tidak bisa bersaing dengan aku. Lari ke perusahaan orang lain jadi anjing. Berteriak-teriak di sini. Kamu pikir Jufeng keren? Barang di pinggang itu. Aku bilang sama kamu, kelompok Jufeng telah berinvestasi di Kyushu. Maskapai penerbangan terbesar. Mengganti nama menjadi Jufeng Airlines. Itu adalah satu-satunya di seluruh Kyushu. Perusahaan asing yang memegang saham mayoritas. Maskapai penerbangan. Kalian, Chiba, bukankah? Hanya mengelus-elus maskapai Zhongxing. Untuk bertahan hidup. Setelah kita, Jufeng, menguasai Zhongxing. Kamu, Zhang Shuo, bahkan tidak pantas menjilat sepatu saya. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, cepat pergi dari sini. Bersambung. Hari ini aku datang untuk bertanya pada kalian. Apakah ada yang mau pergi ke Jufeng denganku? Su Xiangqian. Kakak perempuanmu dan Sang Shuo sudah bercerai. Kamu masih mengandalkan dia melindungimu. Sekarang masih sempat ikut denganku. Dengan syarat, mengalihkan semua bisnis kalian di Chiba. Ke kami, Kyoho. Aku tanya, kamu datang buat apa? Ternyata mau minta makan. Bisnisnya sih nggak ada. Hanya sisa tulang yang aku makan. Kamu sakit apa? Ya, aku pergi. Sang Shuo, kamu mau mati ya? Kalau sudah selesai makan, nanti akan menggigit orang. Pergi. Semua baik-baik saja. Lanjut makan, lanjut makan. Baik, aku segera ke sana. Kakak King, aku ada urusan, aku dulu pergi ya. Tapi aku sudah beli tiketnya. Kalau ada yang mau makan dan minum, aku dulu pergi ya. Dadah. Cerita ini akan berlanjut. Kenapa? Kenapa aku baru saja menelpon suamimu? Kamu tinggal nelpon aku saja. Aku juga cuma mau lihat. Aku nggak pernah menyunat dia kok. Kenapa kamu begitu buru-buru? Jangan bercanda. Aku dan Wang Jun sudah cerai. Sudah cerai. Segampang itu, kamu sama Suro. Bukankah sudah bercerai? Kalau kamu benar-benar menyukaiku, nanti kita bisa bersama secara terang-terangan. Tenang saja. Aku hidup dengan baik. Pasti kamu puas. Kenapa kamu selalu terburu-buru setiap kali? Aku masih ada hal yang ingin aku katakan padamu. Hal apa? Ahli pengeboran sumur, kalau tidak keluar air tidak perlu bayar. Jangan bercanda.
Bukankah aku sudah bercerai? Keluargaku sudah mengaturkan jodoh untukku. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Pacar. Masih pura-pura. Bukankah aku sekarang adalah kamu, pacarmu? Jangan bergerak dulu, angkat telepon. Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Nona Liu. Aku diaturkan oleh Bibi untuk kencan buta. Aku segera sampai. Sedang dalam perjalanan. Bersambung. Apa yang terjadi, Nona Liu? Tidak apa-apa. Berjalan agak terburu-buru. Hampir terjatuh. Begitu saja ya? Aku tutup dulu ya. Tunggu dulu. Kalau tidak ada apa-apa, tunggu sebentar lagi saja. Semua salahmu, kenapa harus dilakukan sekarang? Aku juga tidak tahu apakah ibuku mendengarnya. Sungguh canggung. Lalu bagaimana, kalau sampai terdengar? Kalau begitu aku berarti pacarmu ya? Cepat bereskan dulu. Ibuku masih menunggu. Sang Shuo, lihat apa yang kamu buatkan aku. Aku sengaja. Aku memang ingin pacar kencan buta kamu. Melihatnya. Jahat sekali. Lihat, ini dia. Orang yang aku cari untukmu sebagai pasangan. Jiang Tao. Keluarganya menjalankan perusahaan perbaikan. Kalau begitu, tidak perlu lagi diaturkan. Ini pacarku. Sang Shuo. Apa? Pacar? Ah, 3 tahun yang lalu. Kalau kamu mau menikahi Wang Jun, aku tidak setuju. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menanggung banyak penderitaan bersamanya. Lupa ya. Bersama Wang Jun, aku yang salah menilai. Tapi Zhang Shuo berbeda dengan Wang Jun. Kalian ini mempermainkan orang. Aku saja bilang, sekarang muncul pacar baru lagi. Aku bilang tadi baru saja telepon. Kenapa terdengar aneh? Ternyata kamu bersama anak itu. Barang rusak yang merugi. Kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Bersambung. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku yang membayar 50.000. Kamu. Pergi dari sini. Sang Shuo. Dari mana dapat uang sebanyak itu? 500.000. Bagi saya sekarang ini perkara kecil. Lagi pula, 500.000 itu layak untuk kamu habiskan. Kamu masih belum pergi juga. Dasar anak durhaka. 3 tahun lalu kamu kabur bersama Wang Jun. Bahkan tidak menghubungi keluarga. Setelah susah payah bercerai. Kamu malah cari pacar preman seperti itu. Menjadikannya pacar. Ayahmu sekarang masih terbaring di ranjang sakit. Apakah kamu sudah membanggakan ayahmu? Ibu. Aku tahu aku salah. Aku yang salah menikah dengan Wang Jun. Tapi percayalah padaku. Zhang Shuo sama sekali bukan orang sejahat Wang Jun. Orang jahat dan pengecut. Dia pasti bisa merawatku dengan baik. Bu, ibu, jangan khawatir. Percayakan Lan kepada saya. Saya yang akan bayar uang mahar 50.000. Biaya rumah sakit paman. Saya juga yang tanggung, jangan khawatir. Percaya saja, Bu. Biaya pengobatan tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting, kamu harus baik sama Lan. Cerita akan dilanjutkan. Tadi sangka kamu Dema Kyoto. Nona besar ya. Aku sudah 3 tahun. Tidak menghubungi keluarga. Kenapa kamu harus memusuhi grup Zhongxing? Bagi saya, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Aku berjanji pada ibuku untuk kembali bekerja. Juga karena khawatir tentang ayahku. Ayahku mengidap leukemia. Pencocokan sumsum tulang belum juga ditemukan. Diperkirakan waktunya. Aku tidak ingin dia khawatir tentang aku. Ingin dia pergi dengan tenang. Tenang saja. Aku akan membantumu dengan baik. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti Wang Jun. Sang Shuo. Wang Jun, baiklah. Aku bertanya-tanya kenapa harus cerai denganku. Ternyata karena kamu berselingkuh dengan Sang Shuo. Kalian berdua bukannya sudah bercerai. Kenapa masih datang untuk menangkap selingkuh? Kamu tahu nggak kalau Sang Shuo berhubungan dengan Shao King dari Qianye? Bersama orang seperti itu, kamu nggak merasa jijik? Berapa banyak wanita yang dimiliki Sang Shuo? Apa urusanmu? Setidaknya dia tidak seperti kamu. Sia-sia dan cepat. Wanita macam apa? Mau bersama dengan orang seperti kamu yang sukses? Begitu. Dengar nggak? Kalau dengar, cepat pergi. Sang Shuo nggak mungkin baik sama kamu. Kita sudah menjadi suami istri selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lalu aku melarikan diri bersamamu. Aku, Lan, demi kamu. Mengorbankan segalanya. Tapi kamu memperlakukanku bagaimana? Kamu tamak dan suka wanita. Sudah berapa banyak wanita yang kamu tidur? Apakah kamu merasa bertanggung jawab padaku? Belum selesai? Lanjut menyusul. Sang Shuo. Jangan pergi, ya. Maukah kamu rujuk denganku? Setelah dipermainkan orang, kamu baru ingat aku. Jangan tinggalkan aku, ya. Sekarang aku juga belum punya pekerjaan. Juga tidak ada maskapai yang mau aku membayar hutang sebanyak itu padamu. Aku benar-benar tidak mampu membayar. Masalahnya karena uang. Kalau nggak jadi pramugari, bisa keluar jualan, kan? Seperti kamu yang begitu nakal. Pasti bisnisnya nggak akan sepi, kan? Aku nggak mau. Aku bisa melayani kamu bersama wanita lain. Aku juga tidak keberatan. Kalau kamu punya banyak wanita, berikan aku satu kesempatan saja. Pergi. Sungguh menjijikan. Sang Shuo. Sudah cukup. Kenapa sampai nggak bisa ngatur pria juga sih? Siapa yang tahu Wang Jun itu? Begitu nggak berguna. Waktu dia jadi manajer umum, Zhang Shuo masih jadi sales. Sekarang keduanya nggak mau aku lagi. Harus gimana nih? Aku masih merasa pusing. Kemana aku harus mengurus 1 juta itu? Kak.
Kalau benar-benar tidak bisa, dengarkan mereka saja. Jual saja, barang itu bisa menghasilkan uang. Setahun 5 atau 60 ribu. Su Xiangqian. Aku kan kakaknya kamu. Kakak, aku cuma bercanda sama kamu. Beneran pukul aku ya? Aku nggak peduli, uang itu kan hutangmu. Urus sendiri. Zhang Shuo. Kakak, kita diam-diam tanpa diketahui orang. Telah mengerjai si Zhang Shuo si bajingan itu. Dengan begitu, masalah selesai, kan? Tapi itu melanggar hukum. Lagi pula, dengan tubuh sekecil ini, kamu bisa mengalahkan dia. Apa salahnya dengan tubuh kecilku ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku yang membuatnya gelap. Ju, sampai jumpa lagi. Kamu tahu nggak, mereka membuatku merasa mual banget. Sekarang aku mau sama Zhang Shuo. Kembali ke orang tuaku. Jangan ganggu aku lagi. Kamu mau kembali ke Kyoto Airlines. Lan, aku mohon padamu, maukah kamu menikah lagi denganku? Sekarang aku di grup Jufeng. Menjadi manajer umum sangat sulit. Bawalah aku kembali ke Kyoto Airlines. Bagaimana? Lan. Itulah sebabnya. Kamu dulu bersama aku. Pasti karena hal-hal ini, kan? Sebelumnya aku belum bisa memuaskanmu. Maaf banget ya. Pria ini ya, kalau nggak punya kemampuan, jangan makan daging angsa ini. Junge, kenapa kamu di sini? Aku sudah mencari kamu seharian. Pergi jauh, dasar wanita bau busuk. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai sejauh ini. Bagaimana bisa aku disalahkan? Jangan ganggu aku lagi. Kalau bukan aku yang cari kamu, siapa lagi? Zhang Shuo sudah cerai dari aku. Aku sama Su Xiangqian. Masih berutang 1 juta padanya. Aku mau cari uang sebanyak itu di mana? Hah, kalau begitu, kamu minta tolong ke Zhang Shuo saja. Lihatlah dia. Menerima atau tidak kamu, wanita bau ini. Zhang Shuo, bersambung. Kenapa? Datang menemui saya begitu pagi. Uangnya sudah siap, kakak ipar. Ah tidak. Manajer Zhang, kamu di Zhongxing Airlines. Mengurus kontrak besar itu. Bonus dan komisinya. Tidak hanya 1 juta, loh, kamu masih mempermasalahkan sedikit uang itu dengan saya. Apakah perlu sampai begitu? Berapa banyak uang yang saya dapatkan? Apa hubungannya denganmu? Aku bilang padamu, uang harus dikembalikan padaku. Sekarang buatkan surat utang. Kapan akan dikembalikan? Kalau tidak dikembalikan, aku panggil pengacara. Jangan. Berikan aku beberapa hari lagi. Aku akan cari cara lain. Manajer Zhang, apakah ada kabar baik? Aku selalu memikirkanmu. Aku baru saja mendapatkan sebotol minuman keras yang bagus. Langsung kuberikan untuk menghormati Anda. Minuman keras yang bagus. Minuman apa? Ini adalah anggur darah rusa kelas atas. Mengaktifkan peredaran darah dan meningkatkan vitalitas. Bukankah Anda suka wanita? Ini saya siapkan khusus untuk Anda. Disiapkan khusus untuk saya. Apakah Anda pikir saya butuh ini? Ini bisa membuat Anda semakin hebat. Bertenaga penuh semangat. Hehe. Ayo. Menurutku, ini anggur yang begitu bagus. Kamu mau apa? Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Lanjutan menyusul. Anggur yang begitu bagus, reaksinya begitu besar ya? Atau takut? Kalau malam gak nemu cewek, buat lepas stres. Ngomong aja. Ini apa minuman ini? Aku nggak mau bilang. Kamu mau bilang nggak? Bilang aja. Ini minuman apa? Aku cuma mau masukin ke minuman ini. Diberi obat sedikit. Ini niat membunuh demi harta. Jangan pukul. Ngomong apa soal minuman keras? Ini memang diberi sedikit. Biar pria yang memakannya jadi tidak bisa keras. Lebih menyakitkan daripada aku mati. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku berubah pikiran. Uangnya aku tidak mau, berikan rumahnya padaku. Kalau aku beri rumahnya padamu, aku tinggal di mana? Aku tidak peduli kamu tinggal di mana. Kuncinya. Aduh. Kuncinya. Cepat, pergi dari sini. Pergi. Zhang Shuo. Sekte Qianye, tunggu saja. Cerita akan dilanjutkan. Su Xiangqian, aku pergi. Kamu ini memang suka main kotor, baru saja memberi rumah padaku, lalu melakukan ini padaku. Saat aku pindahan, aku belum beres mengaturnya. Ada masalah apa? Halo, hai, Zhang Shuo, sudah lama tidak bertemu. Aku baru saja menyelesaikan urusan perusahaan. Malam ini. Ada waktu nggak? Aku akan telepon kamu. Zhang Shuo, lihat aku hari ini, aku nggak akan main-main lagi sama kamu. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Li Wei. Pergi cah itu untukku.
Sang Shuo dari grup Qianye, berikan semua data baru tentang dia kepada saya, terutama tentang kehidupan pribadinya, juga tentang perjalanan dinasnya ke Qinggang baru-baru ini. Sepertinya dia mendapatkan pasokan dari Cao Wei. Fokuskan pada hal itu. Apakah di sekitarnya ada wanita atau tidak? Dia baru saja bercerai. Sepertinya dengan bos Hao dari Chiba sangat dekat. Wah, ternyata benar dia bersama Zhao Qing. Bersambung. Kode rumah. Kenapa harus memberimu? Rumah ini sudah dipindah tangankan. Rumah ini sekarang milikku. Mulai sekarang, tanpa izin dariku, tidak boleh masuk lagi. Mengerti? Datang sini, aku beritahu kode. Dengarkan baik-baik, ya. Jangan lupa, ya. Bereskan semuanya dan cepat pergi saja. Kalau mau pergi ya pergi saja. Bukankah sudah dilarang kembali? Kenapa kamu kembali lagi? Bos Lin, membuatku susah mencarimu. Tidak menyangka kamu juga punya rumah di sini. Ini untuk apa ya? Menyembunyikan kecantikan di dalam rumah emas. Menyembunyikanmu, ini. Menyembunyikanmu, istri yang manja kecil. Aku hubungi kamu malam ini. Mengajakmu bertemu. Kenapa kamu menolakku? Ada urusan sebelumnya, tapi karena kamu sudah datang. Malam ini. Bukankah itu milikku? Lanjutan menyusul. Gimana? Puas kali ini? Kamu begitu hebat. Hanya aku satu-satunya wanita. Apakah tidak cukup? Bagaimana bisa? Aku baru saja meneleponmu. Apakah di dekatmu ada wanita lain? Bagaimana mungkin? Kalau begitu, kamu putuskan teleponku. Kenapa kamu cemburu? Aku sudah tahu tentangmu dan Zhao Qing. Kalau kamu hanya ingin uang, dengan mencari wanita kaya, aku rasa aku adalah pilihan yang lebih baik darinya. Bagaimana? Kamu pikir aku mengandalkan wanita untuk menghidupi? Zhao Qing bergantung pada Chairman Grup Qianye. Naik ke posisi San Chen. Bahkan dia sendiri sulit melindungi dirinya. Lebih dari itu, aku jaga kamu. Lagi pula aku masih lajang dan lebih muda darinya. Badan dan penampilan juga tidak kalah darinya. Lebih baik. Kalau kamu ikut aku bersama siapapun. Karena aku menyukainya. Bukan karena uang. Aku akan beri kamu 500.000 sebulan. Kamu hanya perlu menemani aku 2 kali seminggu. Seperti Bos Lin yang cantik banget ini. Kalau ada kebutuhan, aku dengan senang hati menemani. Tapi, uang tidak perlu. Sang Shuo. Bersambung. Suro. Sang Shuo, kamu sudah kembali. Kita sudah bercerai. Jangan cari aku lagi. Aku rindu kamu. Asalkan kamu tidak meninggalkanku, aku akan melakukan apa saja. Mulai sekarang aku akan menjadi manis kecilmu. Aku bisa melayani kamu, bersama wanita lain. Sejak kamu bersama Wang Jun, aku sudah tidak tertarik padamu lagi. Su Xiangqian sudah memberikan rumah itu padaku. Kita sudah beres urusan. Jangan datang lagi nanti. Sang Shuo. Halo, wanita kamu ada di tanganku. Kalau tidak ingin dia mati, datanglah sendiri. Sekarang sindikat penipuan ini sudah serendah ini. Sang Shuo, cepat datang selamatkan aku. Lin Yinyin. Bersambung. Sang Shuo, aku memang tahu kamu peduli padaku. Kamu baik-baik saja kan? Tentu saja aku baik-baik saja. Kalau kamu mau aku hanya ingin bilang maaf. Seberapa penting aku di hatimu. Melihat penampilanmu hari ini, aku sangat puas. Pulanglah. Kau berani memberiku kalung leher. Apakah kau masih ingat siapa dirimu sebenarnya? Apakah kau merasa pantas di mata Bos Lin? Saya ini siapa sebenarnya? Kamu hanyalah kekasih rahasiaku. Hanya sebuah mainan. Jangan bermimpi menaklukkan aku. Apalagi jadi tuanku. Kalau memang harus, bagaimana kalau kamu jadi sayanganku? Di antara kita berdua, orang yang selalu berlutut adalah kamu. Sekarang kamu berlutut, pakailah itu. Aku masih bisa memaafkanmu. Tidak mungkin, wanita seangku dan sewenang-wenang apapun, di hadapanku, harus patuh dan menurut. Sang Shuo, kamu harus mengerti, semua yang kamu miliki di grup Qianye adalah pemberian dariku. Termasuk grup Qianye, masih harus bergantung pada Zongsing Aviation kami. Jika Pak Lin berpikir seperti itu, maka pesanan bisa dibatalkan saja. Sang Shuo, to be continued. Sang Shuo, kamu cukup berani. Main-main dengan istri saya, menggoda Qing Jie.
Sekarang keluar dari rumah Tuan Lin. Kamu sedang bermain banyak layar. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Di belakang layar, berapa banyak wanita yang sudah aku mainkan? Apa itu ada urusannya denganmu? Selain itu, urus Suro dengan baik. Jangan sampai dia membuat masalah untukku. Suro, aku sudah tidak bisa mengurusnya lagi. Tapi, ada satu hal lagi dari saya, yang ingin saya sampaikan padamu. Berani tidak beraninya datang dengar. Tak tertarik. Kalau begitu, kamu pasti tidak tahu. Kelompok Jufeng datang ke Kyushu. Benar-benar mau apa? Kalau mau apa, langsung saja katakan. Jangan pakai cara itu. Beberapa waktu lalu grup Jufeng kan berinvestasi di Jufeng Airlines. Lin Yinyin dari Zhongxing Airlines. Sekarang satu-satunya perusahaan penerbangan swasta di Jiuzhou. Ketua kami ingin mengakuisisi Zhongxing Airlines. Kalau kamu bisa bantu aku menyelesaikan ini, aku bisa beri kamu 2 ribuan. Itulah alasan kamu pergi tengah malam ke rumah Direktur Lin. Masih ingin seperti terakhir kali, menyerahkan diri dan memohon maaf. Kamu sendiri tidak sadar diri. Coba lihat dirimu sendiri. Kamu seperti apa? Cocok enggak, Sang Shuo? Sekarang kamu bicara sama aku dengan sopan. Sekarang aku ini manajer umum grup Jufeng. Grup Jufeng kenapa? Aku jadi penasaran. Kamu orang dari Jiuzhou, pergi menjadi anjing untuk grup Jufeng. Makan tulang di luar. Kembali bahkan lupa sama ayah sendiri. Lanjutan akan datang. Pikirkan baik-baik. Grup Kianya itu cuma omong kosong. Grup Jufeng bisa memberimu. Itu hal yang bahkan tidak berani kamu bayangkan. Nanti kalau kamu sudah punya uang, wanita mana yang tidak akan buru-buru mendekat? Siapa yang berani selingkuh dari kamu? Sudah selesai bicara. Selesai? Aku pergi. Tunggu. Manajer Zhang sepertinya jarang main ke sini. Aku panggil beberapa cewek lagi buat nemenin kamu main. Maaf, aku nggak tertarik. Jangan buru-buru pergi. Di sini ada mantan pacarmu loh. Sang Shuo, Wang Jun. Berhenti. Aku belum selesai manggil orang. Kamu mau pergi kemana? Kamu adalah putri di sini. Tamu yang baik adalah tugasmu. Sang Shuo, kalau kamu ikut aku, bantu mengendalikan Jufeng dan menangkan Zhongxing Airlines. Siapa yang berani menyentuh istrimu? Lihat baik-baik istrimu. Sekarang sudah sampai di mana dia? Sekarang dia jadi penghibur ramai orang. Aku pergi. Memaksa baik-baik, membujuk pelacur kembali ke jalan yang benar. Aku setiap hari bosan banget. Layak apa kamu di sini? Tertawa karena miskin lagi tertawa. Bersambung. Semua keluar dari sini. Kamu tinggal. Bawakan aku 10 botol minuman. Yang paling mahal di sini. Kak Shuo, kamu pasti dapat komisi cukup banyak dari sini. Ya. Saya baru datang. Belum pernah melayani tamu. Di sini ada 10 botol minuman. Setiap botol harganya 40.000. Bawa keluar dan jual saja. Jangan bekerja di sini lagi. Lagi pula kamu juga mantan istriku. Aku malah merasa malu. Kalau kamu benar-benar merasa kasihan padaku, kembalilah padaku dan nikah lagi. Tidak mungkin. Bawa uang itu pulang ke desa. Jadi pegawai administrasi atau resepsionis, bagus sekali. Jangan di sini lagi. Sang Shuo, kamu tidak mau aku. Apakah kamu sudah dekat dengan wanita lain? Apakah aku baik-baik saja atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Jangan kira aku tidak tahu. Sebelum kamu bercerai denganku, kamu sudah dekat dengan mereka. Aku bisa menerima mereka. Kenapa mereka tidak bisa menerima aku? Akulah istrimu. Tidak masuk akal. Su Xiangqian, sini sebentar. Bersambung. Kakak. Kenapa kamu cari aku malam-malam begini? Aku masih ngantuk. Aku harus merebut Zhang Shuo. Kakak, kamu kan tahu juga. Zhang Shuo bukan orang yang mudah dihadapi. Ini, pria mana yang bisa tahan? Istrinya sendiri diselingkuhi. Zhang Shuo tidak bisa. Kalau begitu, serang wanitanya. Pertama cari orang untuk mengurus wanita kecil itu. Lihat apakah Zhang Shuo masih mau dia. Zhang Shuo punya banyak cewek. Semua diurus. Liu Lanlan tidak bisa. Dia orang Wang Jun. Pertama urus Lin Yinyin. Halo. Zhang Shuo tolong aku. Seru ya. Setiap kali selalu begini. Berani juga nelpon. Gue urus lo sekarang juga. Su Xiangqian. Wanita busuk. Kamu gak nurut ya? Masih ingat dengan pil ini? Pikirkan baik-baik. Rasanya seperti apa setelah memakan pil ini? Haha. Aku sekarang sangat menantikan. Kamu meminum obat ini. Sampai ke tingkat itu, keren banget. Sampai minta aku untuk melayanimu. Bersambung. Hahaha. Berani sentuh wanita saya. Saya sudah memaafkanmu berkali-kali. Kali ini kamu melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Aku akan membuatmu mendekam di penjara. Kakak ipar. Lihatlah ini. Kakakku membuatmu bermain sia-sia. Demi 3 tahun. Suamiku, tolong maafkan aku. Sang Shuo.
Lepaskan aku. Lepaskan. Bukankah kamu sangat sombong? Berani-beraninya memaksakan obatku. Pukul dia untukku. Kalau dia berani melawan, aku akan memperkosa wanita dia dulu baru membunuhnya. Pukul dia. Berhenti pukul. Su Xiangqian, suruh mereka berhenti. Bersambung. Berhenti. Lepaskan dia. Gimana gampang begitu? Kamu memukulku berkali-kali. Aku harus membalasmu, wanita ini, supaya dia membayar kembali. Su Xiangqian, kamu memukul wanita. Kamu masih bisa disebut manusia. Aku sangat menghargai wanita. Mana mungkin aku memukul wanita? Aku akan menggunakan cara lain untuk menghukumnya. Lihat pil di lantai itu. Jilat sampai bersih. Aku cuma ingin melihatmu. Kamu beraksi seperti itu saat sedang mabuk obat. Seperti aku memanfaatkanmu. Kenapa kamu terlihat enggan? Mau makan atau tidak? Kalau tidak mau, aku pukul dia. Aku mau makan. Serang dia sekarang. Lanjutan akan datang. Serang mereka. Lin Yinyin, telepon dan lapor polisi. Orang-orang ini tidak ingat pukulan, hanya ingat makan. Biarkan mereka merenung baik-baik. Tidak boleh. Jangan lapor polisi. Su Xiangqian adalah satu-satunya harapan keluarga kami. Kalau kamu melapor ke polisi, dia sudah selesai. Sang Shuo, kita sudah jadi suami istri selama 3 tahun. Kamu benar-benar tidak punya sedikit pun rasa kasihan. Kalau begitu, aku akan bunuh diri di depanmu. Ayo, Lin Yinyin. Buka ponsel dan rekam ini. Wanita ini, menyewa pembunuh bayaran, percobaan pemerkosaan, malu lalu bunuh diri. Tidak ada hubungannya dengan kita. Maksudmu apa, Zhang Shuo? Maksud apa? Aku sudah beri kalian banyak kesempatan. Saat kalian masuk penjara, renungkanlah dengan baik di dalam sana. Bersambung. Istirahatlah lebih awal. Jangan pergi. Zhang Shuo, aku sadar, kamu berbeda dari pria lain. Hanya kamu yang berani datang menyelamatkanku tanpa ragu. Tuan, kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu patuh? Tuan, cepatlah taklukkan aku. Kak King, kenapa kamu datang? Kalau kamu rindu padaku, bisa telepon aku. Nanti malam aku akan cari kamu. Jangan bercanda. Aku cari kamu untuk urusan serius. Di pabrik Chao Wei ada yang meninggal. Sepertinya karena kematian mendadak akibat kerja berlebihan. Para karyawan sedang ribut. Dan banyak hal yang terungkap. Chao Wei melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Aku juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Orang seperti Chao Wei tidak sembarangan. Dia datang menjadi pemasok kita. Pasti akan ada banyak masalah. Lalu, bagaimana? Aku ingat di sekitar Chao Wei. Ada seorang asistennya bernama Yao Chen. Sudah mengikuti Chao Wei selama ini. Pasti tahu banyak rahasia. Kalau begitu kita cari dia sekarang. Ayo, bersambung. Jiang tahu ada di dalam. Kalau kita langsung datang seperti ini, apakah terlalu mendadak ya? Tiba-tiba saja lebih baik. Kalau tidak, beritahu orang dulu. Orang sudah menyiapkan alasan. Chao Wei, aku sudah bekerja denganmu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu sekejam itu? Aku benar-benar buta. Yao Chen, halo. Manajer Zhang, Direktur Zhao. Kenapa kalian datang? Saya dengar pabrik Chao Wei mengalami masalah. Datang khusus untuk melihatnya. Tenang saja, masalahnya ada di dalam pabrik. Tidak akan mempengaruhi. Pengiriman ke grup Chiyoda. Kalian bisa pulang dulu. Aku dengar ada masalah di pabrik Tuan Chao. Itu paman dari desa kalian. Baru saja menelepon. Mungkin karena ini, ya, tentang urusan internal pabrik kami. Sepertinya tidak perlu melapor kepada manajer Zhang. Kalau tidak ada apa-apa, saya akan pergi dulu. Kamu sendiri terlalu lemah. Lebih baik bergabung dengan grup Chiyoda. Kita bersama-sama menyingkirkan dia. Kalian tidak mengerti situasi di Qinggang. Meskipun didukung oleh grup Chiba, air jauh tidak bisa memadamkan dahaga yang dekat. Aku tahu. Di sini yang punya uang adalah penguasa lokal. Dan Chao Wei di daerah ini, membuka pabrik, menyelesaikan masalah. Pekerjaan bagi banyak orang. Meskipun begitu, banyak orang ingin menjatuhkannya tapi tidak bisa. Karena jika dia dijatuhkan, Qinggang, banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Tapi ada satu cara. Cara apa? Menggantikan dia. Bersambung.
Tidak semudah itu. Selama kita, Qianye, ada. Hal ini mungkin terjadi. Asalkan kamu mengumpulkan bukti semua kejahatan Cao Wei secara diam-diam. Kumpulkan bukti dengan baik. Lalu kita, Qianye, yang akan bertanggung jawab atas investasi. Aku akan membeli pabrikmu. Nanti pabriknya akan diurus olehmu. Pendapatanmu akan meningkat pesat. Bersamaan dengan karyawan di bawahmu. Tak perlu lagi ditekan oleh Cao Wei. Bersandar pada grup Cio kami. Pelanggan tidak akan jadi masalah. Selama produknya cukup bagus. Kami di Chiba bertanggung jawab untuk menjualnya. Pikirkan baik-baik. Cao Wei selama ini menguasai semuanya mulai dari makan, minum, hingga judi. Mencari bukti kejahatannya bukan masalah. Menguasai semuanya. Tubuhmu begitu sehat. Baik, aku janji padamu. Beri aku waktu. Aku akan menyelidiki semuanya tentang Cao Wei. Aku mengandalkanmu. Tak kusangka perkembangan ini begitu lancar. Tapi kejadian dengan Cao Wei juga mengingatkan saya. Kita harus punya pabrik sendiri, agar rantai pasokan Chiba tetap stabil. Sebenarnya saya tidak hanya memikirkan Chiba, tapi juga jalan mundur kita. Kalau sampai pecah kongsi dengan Sancheng. Pabrik adalah satu-satunya kartu truf kita. Kami sudah memiliki pabrik, dan 2 pelanggan besar, Zhongxing Airlines. Sepenuhnya bisa menggunakan dasar mereka untuk meninggalkan Chiba, mengembangkan bisnis sendiri. Kamu benar-benar hebat, Qin Geji. Berani dan mampu. Denganmu, aku tidak takut apa-apa. Lanjutan akan datang. Bagaimana? Capek enggak? Sang Shuo, sejak terakhir kali, aku dan Sanchen bertengkar. Aku sudah bicara dengan karyawan perusahaan kami tentang hal itu. Selama aku meninggalkan Chiba, mereka semua bersedia ikut aku. Aku ingin bercerai dari Sanchen. Bersamaku jalanlah. Oke, sekarang. Tapi urusan Yao Chen belum selesai. Tapi aku ingin menikah denganmu. Kau mau menikah denganku? Oke. Kenapa? Kamu tidak mau. Apakah kamu menolak aku? Karena aku lebih tua beberapa tahun. Menganggap aku sudah tua. Tidak, Kayo, kamu salah paham. Kalau begitu, maukah kamu menikah denganku? Aku mengerti. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kamu tidak mau mendengarkan. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Kakak King. Ada apa? Aku sudah memutuskan. Akan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kamu benar-benar tidak ingin melihatku? Ya, bukan? Kak King, kamu salah paham. Aku merasa apa yang kamu katakan tadi malam sangat masuk akal. Sudah waktunya untuk meninggalkan Chiba. Tapi memulai usaha memang penuh risiko. Aku ingin kinerja membaik, perusahaan juga membaik. Baru aku akan keluar bersamamu. Kedengarannya bagus. Kamu cuma ingin menghindari aku, kan? Kak King. Mana mungkin. Bersambung. Kamu ngapain? Bukankah sudah janji mau menggantinya? Pemabuk nafsu. Aku pakai stocking hari ini. Jangan sentuh sembarangan. Ini toilet pria. Kenapa ada suara perempuan? Tidak ada orang? Apakah aku salah dengar? Semua bukti yang bisa aku temukan ada di sini. Selama bertahun-tahun, Cao Wei tak hanya soal makan, minum, berjudi, masih mengeksploitasi karyawan, menggantikan yang bagus dengan yang jelek. Bahan tambahan ilegal tak terhitung jumlahnya. Kali ini Cao Wei pasti tidak akan lolos. Bagus, sangat bagus. Setelah Cao Wei masuk, kami akan dengan harga yang sangat rendah mengakui sisi pabrik. Mulai sekarang kamu adalah kepala pabrik. Terima kasih, Manajer Chang. Ada satu hal lagi. Saya sudah keluar dari grup Qianye. Saya sudah keluar. Saya mendirikan perusahaan sendiri. Namanya Huayao. Kamu ikut aku? Atau ikut Chiba? Manajer Chang, Anda baik kepada saya. Kalau bukan karena Anda, sepupu saya meninggal di pabrik. Keluarga kami hanya bisa menanggung kerugian ini tanpa suara. Kali ini berkat Anda. Selama saya menjadi penanggung jawab ini, setidaknya saya bisa memperjuangkan kompensasi untuk keluarga saya. Saya pikir mereka yang ditinggal yatim piatu tidak akan menjalani hidup yang terlalu sengsara. Juga tidak akan terlalu menderita. Manajer Zhang, aku pasti akan berbuat baik padamu. Baik. Kalau kamu bilang begitu, aku merasa tenang. Lanjutan menyusul. Urusan Yao Chen sudah selesai. Jadi, kamu bisa pergi dari Chiba kapan saja. Benar-benar. Baiklah. Aku bilang, kamu lebih memilih mengundurkan diri daripada bercerai denganku. Ternyata kalian berdua sudah merencanakan ini sejak awal. Sudah ada rencana dari dulu. Aku, Sanchen, sudah setuju untuk bercerai denganmu. Kenapa kamu masih datang ke rumahku? Tidak semudah itu, kan? Waktu ibumu menjualmu padaku. Aku berapa banyak uang untuk membeli mobil dan rumah. Aku bahkan membiarkanmu menjadi CEO perusahaan Qianye. Aku menghabiskan begitu banyak uang padamu. Kalau aku minta cerai, dia langsung cerai, kan? Kamu melakukan hal-hal yang sangat keji. Mengapa aku tidak bisa bercerai? Apakah kamu ingin bersama sampah ini? Kamu ingin jadi selir dia, kan? Kamu tahu tidak? Berapa banyak wanita di luar sana untuk pria ini? Selain itu, saat kita bersama, aku belum pernah di luar sana menyentuh bunga atau rumput. Benar,
Kamu memang tidak akan menyentuh bunga atau rumput, tapi kamu akan menggunakan cara yang aneh untuk menyiksa aku. Lanjutan menyusul. Berikan aku 3 detik. Cepat pergi dari sini. Sang Shuo. Kamu pikir, kamu ambil dokumen dari perusahaan Kianye. Lalu mau cari perusahaan lain. Jadi bos sendiri. Hah? Apakah aku akan keluar dari Kianye atau tidak? Itu adalah kebebasanku. Klien memilih dengan siapa dia pergi. Itu adalah kebebasan klien. Karena dia memilih untuk bercerai denganmu. Jangan sering mengganggunya lagi. Hahaha. Baik, bukankah sudah bercerai? Pergi. Ayo. Tanda tangani perjanjian cerai ini untukku. Kita punya perjanjian pranikah sebelum menikah. Sahamku di grup Kianye. Dan properti. Tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Kamu tidak mau cerai. Kamu hanya bisa keluar tanpa membawa apa-apa. Baik. Ambil ini. Pelacur bau. Kita sudah bercerai. Aku sudah membayar. Hutang judi ibumu. Kamu juga harus membayarnya padaku, kan? Termasuk bunga. Pasti sekitar 30 juta juga. Apa? Sanchen, kau memperdaya aku. Bersambung. Kau suruh aku keluar dengan tangan kosong dulu. Lalu kau buat aku menanggung utang judi. Selain itu, utang judi. Jelas cuma 3 juta. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Berapa banyak utang rentenirnya? Kamu tidak tahu. Diam. 3 juta itu aku yang bayar. Aku setuju keluar tanpa harta. Tapi, kamu mau pakai cara rentenir untuk menagih hutang. Saya tidak terima. 30 juta ya 30 juta. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Bayar utangnya. Hah, sekelompok preman. Berapa kali aku harus memukulmu agar kau ingat? Jangan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tubuhku lemah, usiaku sudah tua. Aku lemah. Memberimu 3 juta adalah memberimu muka. Masih mau 30 juta lagi. Tidak mau, tidak mau. Lain kali aku pukul kamu lagi. Bukan cuma potong bagian itu lagi. Aku buat kamu gak bisa bangun. Percaya nggak? Percaya, percaya, percaya. Kak King, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tenang saja. Semua yang pernah aku katakan sebelumnya akan aku tepati. Selain itu, Yao Chen sudah hampir selesai dengan kesibukannya. Ayo datang ke sini, kita bersama-sama. Oke, sungguh. Terima kasih, Zhang Shuo. Halo, Zhang Shuo, bisa datang ke rumah sakit sebentar. Ayahku hampir tidak tertolong. Bersambung. Zhang Shuo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah mertuaku dia. Ayahku tiba-tiba sakit. Sedang diselamatkan di ruang operasi. Jangan khawatir, pasti akan baik-baik saja. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ayahku sudah sakit bertahun-tahun. Akhirnya menemukan satu. Cocoknya. Tapi malah tidak bisa menghubungi orang itu. Cocoknya sudah ditemukan. Seorang pria berusia 30 tahun. Memiliki data di rumah sakit. Tapi dia sudah mengganti nomor ponselnya. Aku suruh orang pergi ke kampung halamannya mencari. Tapi dia sudah pindah jauh-jauh hari. Kata orang, sepertinya dia pergi ke Qinggang. Hingga sekarang, belum bisa menghubungi dia. Di Qinggang. Jangan buru-buru. Justru aku punya kenalan di Qinggang. Kamu tahu namanya? Sepertinya namanya Yao Chen. Yao Chen. Yao Chen dari Qinggang. Kebetulan aku kenal seseorang bernama Yao Chen di Qinggang. Aku akan telepon dia. Xiao Sang, kali ini, Bibi bahkan tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Tapi ini cuma kebetulan saja. Aku hanya menelepon sebentar. Sebenarnya yang seharusnya aku ucapkan terima kasih adalah Yao Chen yang menyumbangkan sumsum tulang belakang. Ngomong-ngomong, lalu Yao Chen bagaimana? Kenapa dia tidak datang? Yao Chen tiba-tiba harus pulang ke Qinggang karena ada urusan. Oh, kalian semua memang anak-anak yang baik. Aku dengar sekarang kamu sedang berwirausaha sendiri. Bagaimana kabarnya? Lumayan. Aku di Qinggang. Bukan sebuah perusahaan kecil. Semua bisnis baru saja dimulai. Tepat sekali, kami dan perusahaan makanan dan minuman sebelumnya. Kontraknya juga hampir habis masa berlakunya. Lebih baik. Kedepannya, pesananmu. Semua akan diserahkan ke Hua Yao kalian. Terima kasih atas niat baik Tante. Tapi aku membantu Lan Lan. Bukan untuk ini. Tante tahu. Tante ya, sudah lama membuat Lan Lan. Untuk memahami produk kalian. Tante memang dapat dipercaya. Baru saja membuat keputusan ini. Itu bagus sekali. Bisa mengakui produk kami. Semakin memperkuat kerja sama kita. Ibu, semoga kerja sama menyenangkan. Namun, kami tidak bisa memberikan harga tinggi pada Zhongxing Airlines. Dengan harga setinggi itu. Apalagi, perusahaan perbaikan Hong Yue baru-baru ini mengalami beberapa masalah. Penawaran mereka semakin tinggi. Anggaran kami terbatas. Tidak apa-apa. Pabrik di Qinggang sana. Kita sudah bereskan semuanya. Lalu, harga dan kualitas produk. Kita sudah bisa kendalikan. Namun, yang barusan kamu bilang tentang Hong Yue, itu yang kemarin. Orang yang aku jodohkan adalah perusahaan Jiang Tao. Bersambung.
Kenapa hari ini kamu begitu santai? Datang jemput aku dong. Dengar-dengar, kamu bersama putri dari grup Kyoto. Ya. Bagaimana aku bisa tenang meninggalkanmu? Bagaimana? Kalian sedang berselisih? Tentu tidak. Aku takut kamu diculik oleh gadis kecil nakal. Apakah Zhongxing Group ada seseorang bernama Liu Lanlan? Iya. Kalian cukup akrab. Lumayanlah. Mau jadi cewekku bareng gak? Ingin lebih banyak wanita. Kalau begitu, kamu harus buat aku kenyang dulu. Biasanya kan gak? Enggak suka di dalam mobil. Bukankah kamu suka tantangan? Ternyata itu aku. Kecil manis. Lalu, apakah kamu masih ingin melihat wanita lain? Seperti Liu Lanlan. Aku cuma bercanda. Sekarang dia sudah mengundurkan diri. Jadi, nggak bisa lagi dilihat, kan? Ayo bicara hal penting. Kamu tahu tentang grup Hongyue ini? Tahu. Mereka utamanya menangani perawatan dan perbaikan pesawat. Prestasinya cukup bagus. Tapi bos mereka, Jiang Tao, bukan orang baik. Sepertinya ada peluang. Ini tentang Jiang Tao. Kelompok Jufeng mengadukan Jufeng Airlines. Pada saat ini, kelompok Hongyue memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga. Antara keduanya, pasti ada hubungan tertentu. Ayo ke mobil. Tersambung nanti. Yo. Kamu. Nona Chang Shuilan. Apa kabar? Muncul di saat seperti ini. Apa maksudmu lagi? Jangan terburu-buru. Saya datang bukan untuk bertarung. Hanya saja, metode bisnis dari grup Jufeng. Begitu sederhana. Setiap kali harus mengorbankan. Penampilan Miss Chang Shuilan. Setiap kali harus dikorbankan. Diamlah. Kamu ini bajingan, mau apa? Jangan terburu-buru. Jelas itu Nona Chang Shuilan. Yang memulai duluan. Jangan terburu-buru. Sang Shuo ini cukup terampil. Jangan sampai kamu rugi di tangannya. Sang Shuo, sebenarnya kamu mau apa? Aku datang hanya untuk menyelidiki sedikit saja. Situasi di perusahaan Pak Jiang. Tidak menyangka bertemu di sini. Nona Chang Shuilan. Sang Shuo, kali ini aku tidak mengambil 1 sen pun komisi. Tolong jangan buat keributan di sini. Oke. Perusahaan kalian bekerja sama dengan siapa? Ini kebebasan kalian. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa harus bekerja sama dengan perusahaan yang hampir bangkrut? Siapa yang bilang bangkrut? Aku sudah menyelidiki perusahaan kalian. Karena pengelolaan yang buruk. Terjadi kekurangan besar dalam dana. Sedang menjual alat-alat. Membeli barang murah. Selain itu, sekarang tinggal menunggu. Kelompok Jufeng datang untuk menutup celah ini. Kamu penjual yang brengsek. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Aku tidak tahu, itu tidak penting. Tapi yang penting adalah, lebih baik kamu jual perusahaanmu ke aku. Kalau begitu, kamu bisa mendapatkan sejumlah pensiun lebih awal. Pak Zhang, soal akuisisi ini. Jiang tahu, perusahaan kalian termasuk grup Jufeng kami. Kamu masih takut perusahaan ini bangkrut? Jangan tegang. Lebih baik kalian bekerja sama dengan kami. Perusahaan kami tidak bermasalah. Selain itu, kesehatanku jauh lebih baik darinya. Cerita ini akan dilanjutkan. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Aku tahu betul cara-cara kotor kalian itu. Aku bukan tidak tahu. Cara bukan masalah. Yang penting efektif. Kalian, grup Jufeng yang keras kepala, sungguh harus belajar dariku. Apa artinya tahu kapan maju mundur? Apa artinya berpikir keras? Grup Jufeng tidak akan menyerah begitu saja. Sang Shuo, tunggu saja. Begitu saja, kami bertiga akan bekerja sama untuk membeli grup Hongyue. Saya tawar 8.000. Hongyue adalah perusahaan kecil. Apakah layak 8 juta? Kamu pasti ingin menguasai semuanya, kan? Kalian, seorang CEO tanpa kekuasaan nyata, dan seorang bos yang baru memulai usaha. Kalau aku tidak keluar uang, apa kau berharap dari kalian? Palin, hebat sekali. Sepakat. Orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Kalau urusan ini sudah selesai dibicarakan, kalau begitu kita pulang masing-masing saja. Aku tidak akan pergi. Aku sudah mengeluarkan 80 juta. Kamu juga tidak. Tunjukkan sedikit. Aku masih di sini. Kalian sudah terang-terangan mesra. Kalau begitu kalian lanjutkan berdebat. Aku duluan tidur ya. Tidur sama siapa? Bersambung. Bos Lin, Kak King di mana? Di luar. Tuan. Panggil aku Yinyin ya. Kalau di luar tidak ada orang. Aku akan buat kamu tenang sekarang juga. Tuan. Kalau begitu, jangan lepaskan aku hari ini ya. Siapa yang tahan? Orang ini, Zhang Shuo, berani-beraninya di depanku. Sudah lama tapi belum selesai juga. Kak King. Jangan sentuh aku. Ada apa, Kak King? Cemburu ya? Zhang Shuo, kamu menilai dari dada. Aku tidak kalah darinya. Memang menarik. Sister King, aku lihat bibirmu sudah kering, kalau tidak.
Aku beri kamu pelembab. Kamu tadi sangat keras. Aku bahkan pikir, tidak tersisa setetes pun. Lanjutan menyusul. Nona Chang Suilan, kenapa kamu di sini? Nona Chang Suilan, apa yang kamu lakukan ini? Sang Shuo, kamu berkali-kali melawan grup Jufeng. Aku juga sudah melihat kemampuanmu. Kalau tidak, bekerjalah sama kami. Dengan aku di grup Jufeng, kamu tidak akan dirugikan. Saya tidak tertarik dengan grup Jufeng. Sang Shuo, aku dengar kamu suka wanita. Menurutmu aku bagaimana? Kalau bicara soal dada kecil, aku rasa kamu benar-benar tidak istimewa. Tolong pergi. Kamu, Zhang Shuo, apa sih sebenarnya? Seorang kecil dari Huayao, di hadapan grup Jufeng kami. Bukan apa-apa, kamu sudah selesai bicara. Kalau sudah, kamu boleh pergi. Silakan, Nona Chang Shuilan. Kalian berdua kenapa datang? Zhang Shuo, kami dengar, grup Kyoto punya sebidang tanah. Akan dilelang minggu depan. Aku juga tidak ingin tanah ini. Ada hubungannya apa dengan aku? Tanah itu disetujui untuk dikembangkan. Membangun Bandara Internasional Kyoto yang baru akan menjadi satu-satunya di Kyushu yang menerima investasi dari swasta dan dioperasikan bersama. Kalian berdua sama-sama ingin mendapatkan tanah ini. Cerita ini akan berlanjut. Bukan, intinya, kami mendapat informasi bahwa kelompok juga akan ikut lelang. Tak heran kalau Miss Chang Suilan terus mendesak untuk berbakti kepada saya. Pengorbanan apa? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak menyentuh dia. Baru saja tidak menyentuh, nanti pasti akan menyentuh. 3 wanita saja belum cukup untukmu. Pak Lin, saat membantah. Sangat hebat seperti ini, saat dia bicara padamu. Kenapa cuma bisa bersiul? Zhang Shuo, grup Jufeng, bagaimanapun, itu modal asing. Kami, tidak ingin Bandara Jiuzhou bercampur urusan luar negeri. Baik, saya akan pertimbangkan. Ketua Wu, malam ini jam 9 aku ingin mengajak Anda makan. Tidak tahu apakah Anda ada waktu. Baik, malam ini aku pasti datang. Kenapa Ketua Wu meneleponmu? Apakah dia tahu bahwa kedua keluarga kita bekerja sama di bidang penerbangan? Ketua Wu yang menghubungi terlebih dahulu. Jadi, lelang kali ini, apakah hampir pasti menang? Belum tentu, karena saya belum pernah bertemu dengannya. Lagi pula, saya hanya seorang sales kecil. Ini berbeda dengan perhimpunan bisnis Kyoto. Ada hubungannya apa? Kalau begitu, kamu tetap mau pergi. Lanjutan akan datang. Tuan Wu, senang bertemu, senang bertemu. Dari jauh sekali, repotkan Tuan Zhang untuk datang. Aku tidak akan menyembunyikan lagi tentang perkumpulan dagang kita. Di pinggiran kota ada sebidang tanah yang akan dilelang. Tidak tahu apakah Pak Zhang sudah mengetahuinya. Menurut yang saya tahu, sebidang tanah ini milik Kamar Dagang dan Pak Zhang benar-benar sangat rendah hati. Saya dengar Anda dan Direktur Lin dari perusahaan penerbangan Songxing, Nona Liu dari perusahaan penerbangan Kyoto. Semua berjalan sangat dekat. Apa maksud Ketua Hu? Sekarang di Kyoto, tidak ada perusahaan manapun yang bisa bersaing dengan Jufeng. Saya berharap Anda menghubungi kedua maskapai ini untuk ikut dalam lelang bersama. Tambahkan lagi 20% dari harga. Nanti uang ini akan menjadi milikmu semua. Tuan Zhang sebagai orang Jiuzhou pasti tidak akan ingin menyerahkan tanah ini kepada orang asing. Ketua Wu, soal uang ini lupakan saja. Namun maksud Ketua Wu akan saya sampaikan. Bersambung. Semua sudah direkam. Tentu saja selama bisa menangkap Zhang Shuo. Orang lain tidak cukup bukti. Bagus sekali. Zhang Shuo pasti tidak menyangka kamu akan menjadi orangku. Tuan Wang benar-benar. Terima kasih atas rencanamu yang besar. Juga terima kasih kepada Ketua Wu, memberiku kesempatan untuk menghapus Zhang Shuo. Mama, aku pulang. Nak, aku dengar kamu dan Lan Lan bercerai. Ini hal besar, kenapa tidak bilang lebih awal? Aku merasa cukup baik. Aku susah payah pulang sekali. Mama, aku buatkan makan untukmu. Baik, Mama tidak akan bilang lagi. Anak laki-lakiku yang paling hebat. Zhang Shuo, kamu lihat laporan media. Sesuai dengan yang aku prediksi, ada yang bersekutu bersama Wu Yu untuk mengincar aku. Lalu, bagaimana? Lanjutkan nanti. Jika media sampai membongkarnya, hubunganmu dengan Li Yingyin dan Liu Lanlan, maka kedua perusahaan mereka akan didiskualifikasi dari lelang. Lalu apa? Apa urusanku? Kalau Li Yingyin dan Liu Lanlan di pihak sana, kamu tidak peduli lagi. Kamu sudah merekam semuanya.
Pagi ini aku melihat laporan media. Sudah aku kirimkan satu ke Wuyu. Hei, Pak Wu. Malam ini aku ingin bertemu dengan Anda lagi. Masih di ruang VIP kemarin. Baiklah, 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 aku tahu. Kamu masih mau pergi. Kamu tidak takut mereka berbuat tipu muslihat padamu. Hanya karena mereka bisa menipu aku. Wang Jun, memang kamu. Sang Shuo, cepat serahkan video yang kamu rekam diam-diam kemarin. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak ramah padamu. Lanjutan akan datang. Kalau aku tidak membayar, kamu bisa apa terhadapku? Kita sekarang ini berdiri di belakang grup Huricane. Kalau kamu benar-benar tidak menghargai, jangan harap bisa keluar dari sini hari ini. Kalian semua ini sekelompok orang kecil. Masih mau ngomong apa lagi sama dia? Langsung serang aja. Buka mata lebar-lebar kalian. Tunjukkan padaku. Karena semuanya sudah direkam. Bunuh Zhang Shuoyong untuk menghilangkan ancaman. Zhang Shuoyong. Bagus. Kalau kalian memang tidak punya batasan seperti ini, jangan salahkan aku, Zhang Shuo, kalau aku tidak sopan. Wang Jun, lihat ini. Ibu, Zhang Shuo, kamu berani menyakiti ibuku. Baik, aku mengaku kalah. Aku mundur. Tuan Sang, aku mengaku kalah. Saya mewakili grup Jufeng. Dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya berjanji tidak akan lagi diam-diam menyakiti Anda. Saya berharap Anda berbesar hati. Cerita ini akan dilanjutkan. Ketua Wu. Bagaimana caranya agar bawahanmu muncul? Ternyata kamu tahu segalanya, nak. Aku benar-benar meremehkanmu, nak. Aku Zhang Shuo, tidak pernah kalah. Kali ini kami kalah dengan hati yang ikhlas. Tuan Zhang, sampai jumpa lagi nanti. Zhang Shuo, terima kasih banyak atas bantuanmu. Sayangnya aku juga tidak banyak membantu. Apakah kita terlalu tidak berguna? Tidak apa-apa. Kalian hanya perlu cantik seperti bunga. Kalau begitu, kamu bertanggung jawab apa? Aku bertanggung jawab. Merangkai bunga. Bersambung.